علمونا بأن الدار هذه حطام، فرقونا حذاري بعدهم أن نتوه. يرحم الله مشتاقين أغلى أوان، صوموا وادعوا لمن في الأرض تفتقدون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa 'allimna ma jahilna. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah beri kepada kita ini berbagai macam kenikmatan. Dan di antara semua nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman dan Islam. Nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, nikmat harta benda, itu adalah kenikmatan. Tetapi nikmat-nikmat ini juga diberikan kepada orang-orang yang kafir, kepada musyrikin, kepada orang yang tidak pernah menyembah Allah Subhanahu wa taala pun diberikan nikmat-nikmat ini. Nikmat sehat, nikmat kekuatan, nikmat harta benda. Ya. Mereka orang-orang yang kafir pun diberikan. Bahkan orang yang tidak pernah menyembah Allah Subhanahu wa taala pun diberikan kenikmatan ini. Tetapi kenikmatan iman dan Islam, yahdi may yasha. May yahdillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang mampu menghalangi hidayah itu. Dan siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang mampu memberinya hidayah. Maka hidayah itu mutlak di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah minta kepada Allah untuk dijadikan orang Islam, tetapi Allah telah lahirkan kita dari rahim-rahim orang tua kita, orang-orang Islam, sehingga kita menjadi orang-orang yang memiliki agama yang mulia ini, agama Islam. Dan ini adalah satu kenikmatan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, tidak terasa bahwa waktu berjalan. Waktu ini berputar terus. Di dunia ini berjalan dari hari-hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Sampailah kepada kita pada Ramadan yang mulia insya-Allah. Kita minta kepada Allah, dan Nabi SAW anjurkan kepada kita meminta, ya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. 2 bulan sebelum Ramadan pun kita sudah minta kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berilah keberkahan pada di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Sampaikan kami di bulan Ramadan. Sebab Masya Allah, kita tidak mengetahui
Tahun lalu ada orang yang bersama kita untuk melaksanakan puasa. Tahun lalu ada orang yang sama-sama kita berbuka puasa, salat berjamaah. Ya, tetapi tahun ini tidak lagi kita dapati mereka bersama dengan kita. Allah Subhanahu wa taala telah panggil mereka lebih awal daripada kita. Maka kita minta pada Allah supaya Allah sampaikan kita kepada bulan Syahr Ramadan. Bulan yang paling mulia ini, bulan yang memiliki kemuliaan dan keutamaan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lain. Maka doa sebenar-benarnya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang paling khusyuk supaya Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan. Balighna Ramadan ya Rabb bil iman bil amni wal iman, dengan aman dan dalam keadaan beriman, wassalamata wal Islam, dan keselamatan dan dalam keadaan Islam. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Ramadan tahun ini ya walaupun tidak seperti kemungkinan tidak seperti yang lalu, tetapi kemuliaan Ramadan tidak akan berkurang. Ramadan tetap Ramadan yang di dalamnya penuh dengan kemuliaan, penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan-kebaikan, penuh dengan ampunan, penuh dengan rahmat, penuh dengan keberkahan dan segala-galanya. Ya. Tidak ada bulan yang lebih indah, yang lebih baik, yang lebih berkah melebihi bulan Ramadan. Tidak ada hari-hari yang lebih baik melebihi hari-hari di dalam bulan Ramadan. Bahkan tidak ada detik-detik waktu-waktu yang terbaik melebihi detik-detik second waktu yang ada di dalam bulan Ramadan. Bulan yang terbaik. Maka kita perlu memahami sebelum datangnya Ramadan ini, kita perlu memahami kita mau kemana ini, mau apa ini, kita mau apa di bulan Ramadan, apa yang harus kita lakukan di bulan Ramadan, apa yang harus kita lakukan. Yang kita inginkan dalam Ramadan adalah betul-betul ada perubahan dalam diri kita. Perubahan dalam diri kita, yang pertama mungkin dalam fisik kita, tetapi yang paling perlu dalam Ramadan ini adalah terbentuknya rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini la'allakum tattaqun, itu selalu kita dengarkan ini, bahwa bulan Ramadan akan menghasilkan orang-orang yang memiliki rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa, rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun. Kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kami telah wajibkan puasa itu kepada kalian dan kepada orang-orang terdahulu. Supaya apa? Supaya la'allakum tattaqun. Supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka takwa inilah motivasi kita di bulan Ramadan ini, untuk menghadirkan rasa takwa, rasa takut, rasa rindu, rasa cinta, rasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah saatnya di bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan inilah kita menghiasi waktu-waktu kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita biarkan terlewatkan. Seperti yang saya telah sampaikan, bahwa ada orang-orang yang terdahulu bersama dengan kita bersama di bulan Ramadan. Berjamaah, sahur bersama, atau mungkin berbuka bersama, salat berjamaah bersama, tetapi tahun ini mereka telah Allah Subhanahu wa taala panggil lebih awal daripada kita, sehingga tidak merasakan, tidak mendapatkan lagi kemuliaan di bulan Ramadan. Maka jangan kita sia-siakan. Kita berharap bahwa Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita di bulan Ramadan, dan kita mau mengisi bulan Ramadan itu dengan apa? Dengan kemuliaan. Bagaimana kita mengisi kemuliaan di bulan Ramadan? Kita harus tahu keutamaan dan kemuliaan yang ada dalam bulan Ramadan. Iya. Kenapa kita mau membeli sesuatu barang? Ini barang, setelah dapatkan promosinya kita tahu, oh ini barang yang bagus, sehingga kita berusaha untuk mendapatkannya, kita berusaha untuk memilikinya. Sebab kita tahu nilai dari satu benda tersebut. Maka kalau kita mau menghadirkan supaya di bulan Ramadan ini ada rasa kerinduan di bulan Ramadan, maka kita hadirkan apa kemuliaan, apa keutamaan, apa-apa saja yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk kita ini umat baginda Nabi yang mulia Rasulullah SAW di bulan Ramadan. Ada banyak kemuliaan. Maka kita masuk kepada kemuliaan-kemuliaan di bulan Ramadan itu.
Kita sudah ketahui bahwa puasa itu adalah wajib. Kewajiban bagi setiap orang-orang Islam, wajib untuk melaksanakan salat. Bagi untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala tempatkan tahu kemuliaan ini supaya kita betul-betul menghiasi Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Ada beberapa amalan yang perlu kita usahakan di bulan Ramadan, yang perlu kita menggairahkan untuk melaksanakannya, baik di pagi hari ataupun di siang hari, di malam hari. Dalam hadis Nabi SAW menyampaikan bahwa salat 5 waktu ataupun salat Jumat ke salat Jumat yang lainnya, begitu juga Ramadan dengan Ramadan selanjutnya, akan menghapus dosa-dosa antara keduanya. Jadi kalau tahun ini kita dapati Ramadan, tahun kemarin kita dapati Ramadan, dan tahun ini kita dapati Ramadan, maka di antara Ramadan yang lalu dan Ramadan sekarang itu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dan tidak ada orang yang tidak memiliki dosa. Semua orang memiliki dosa. Semua orang punya kekurangan. Semua orang punya hal-hal yang merusak daripada setiap amalnya. Maka di bulan Ramadan ini akan menghapus dosa-dosa kita. Baik. Kemudian pagi hari Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk berpuasa. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan, berpuasa di pagi harinya, kemudian menghiasi malamnya dengan qiyam, maka ini Allah Subhanahu wa taala melalui sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hadis yang muttafaqun alaih. Hadis yang sahih bahwa man shama Ramadan, ini di pagi hari atau di siang hari, Allah berikan kemuliaan ini. Man shama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yani siapa yang berpuasa di siang hari dengan keimanan kepada Allah, keyakinan kepada Allah Subhanahu, imanan wa ihtisaban, dan mengetahui nilai daripada setiap amal itu, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Diampunkan dosa-dosanya yang lalu. Dosa-dosa yang lalu yang kita lakukan, mungkin ada dosa yang zahir kah, ataupun ada dosa yang tersembunyi kah. Maka dengan puasa yang dibarengi dengan keimanan pertama, bukan karena ikut-ikutan saja, bukan karena orang berpuasa sehingga kita juga berpuasa, bukan. Tetapi berpuasanya kita dengan iman, yakin karena ini adalah perintah Allah, sunnah Nabi SAW, maka saya berpuasa. Kemudian mengetahui nilai dari setiap apa yang Allah berikan di bulan Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Diampunkan dosa-dosa yang lalu. Kemudian itu di siang hari, mulai kita sahur, menahan diri kita dari makan dan minum, serta berhubungan dengan istri kita, mulai dari pagi hari sampai pada ketika kita berbuka puasa. Kemudian malam lagi Allah Subhanahu Nabi SAW menjanjikan man qama Ramadan. Kalau tadi man shama Ramadan, di siang hari sampai di sore hari. Malam hari Nabi SAW menyampaikan muttafaqun alaih, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Bahwa siapa saja orang yang menghidupkan berdiri di bulan Ramadan dengan iman, berdirinya bukan karena ikut-ikutan, orang pergi salat tarawih sehingga mereka pun salat tarawih, orang pergi dilihatnya orang beramai-ramai datang sehingga dia pun seperti itu, ikut meramaikan saja, bukan itu. Tetapi mereka datang melaksanakan salat tarawihnya, mereka melaksanakan salat tarawih karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengetahui nilai daripada apa yang dia kerjakan itu, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Subhanallah, pagi hari diampunkan dosa, malam hari pun diampunkan dosa-dosa kita yang lalu. Maka malam dan siang harinya adalah kebaikan-kebaikan. Malam hari dengan berdiri, di siang hari dengan puasa, inilah yang akan memberi kita kemuliaan dengan diampunkan dosa-dosa kita. Bahkan dalam hadis yang lain, puasa dan berdiri di malam hari dengan membaca Al-Quran itu, maka ini akan memberi syafaat nanti di akhir. Puasa akan mengatakan mereka, ya Allah, mengadu kepada Rabb Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sesungguhnya saya telah menahannya daripada makan dan minum di siang hari, maka berilah syafaat, ampunkan dosanya. Begitu juga ya Allah, saya telah menghalanginya dari tidur di malam hari, maka berikanlah kepadanya ini kebaikan.
Allahu Akbar. Kemudian hadirin Allah Subhanahu wa taala, pagi dan siang, sore, malam, hari adalah kemuliaan. Kemudian ada amalan yang secara infiradi, secara sendiri-sendiri kita perlu melakukan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis yang sahih bahwa afdalus sadaqah sadaqatu fi Ramadan. Bahwa sedekah yang paling baik itu adalah bersedekah di bulan Ramadan. Kami katakan bahwa setiap amalan yang dilakukan di bulan Ramadan, waktunya, harinya, setiap apapun amal itu dilipat-lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW menyampaikan afdalus sadaqah sadaqatu fi Ramadan. Bahwa sedekah yang paling baik adalah bersedekah di bulan Ramadan. Karena Nabi SAW di bulan Ramadan ini seperti orang yang senantiasa memberikan sedekah-sedekah. Baik. Kemudian juga Nabi SAW menyampaikan bahwa siapa saja orang yang memberi buka puasa, memberikan takjil buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka dia akan dapatkan pahala orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahala dirinya. Jadi ketika ada orang yang kita berikan air minum atau berikan kurma kepadanya, atau kita berikan takjil buka puasa kepadanya, dan dia berbuka dengan itu puasanya, baca Qur'annya ataupun zikirnya ataupun apa yang dia lakukan di hari itu, maka dia akan dapatkan pahala tanpa mengurangi pahala dirinya sendiri. Maka bersedekahlah, berilah buka puasa, berilah makan, berilah buka puasa, dan berilah sedekah. Dan tidak, karena sebab tidak sama sedekah di luar Ramadan dan di dalam Ramadan. Tidak sama derajatnya, tidak sama kemuliaannya, tidak sama keberkahannya, tidak sama antara di luar Ramadan dan di dalam Ramadan ketika kita memberikan sedekah itu. Kemudian Nabi SAW menganjurkan kepada kita untuk qiyamul lail. Qiyamul lail di bulan Ramadan ini. Nabi SAW seperti yang telah saya sebutkan tadi, bahwa man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa melakukan qiyamul lail dengan iman dan dia bersungguh-sungguh serta mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dia ampunkan dosa-dosanya. Begitu juga salat tarawih kita qiyamul lail, ya, jadi ada tarawih itu dilakukan di bulan Ramadan. Qiyamul lail itu dikerjakan walaupun bukan di bulan Ramadan. Setelah kita tidur baru kita melaksanakan. Jadi tarawih cuma ada di bulan Ramadan, qiyamul lail itu kerjakan di dalam Ramadan ataupun di luar bulan. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian juga disampaikan dalam Minhajul Muslim ini bahwa membaca Al-Quran. Amalan yang ketiga adalah membaca Al-Quranul Karim. Rasulullah SAW senantiasa memperdengarkan bacaannya. Ketika di bulan Ramadan ini Nabi SAW akan datang memperdengarkan bacaannya. Jibril akan datang untuk menyimakkan hafalannya kepada Rasulullah SAW, dan Nabi SAW menyimakkan hafalannya kepada Jibril AS. Jadi turun Al-Quran itu bulan Ramadan, kemudian Nabi SAW menyimakkan hafalan Qurannya kepada Jibril, dan Jibril pun menyimakkan hafalan Qurannya kepada Nabi yang mulia Rasulullah SAW. Ini diriwayatkan bahwa di bulan Ramadan Jibril datang kepada beliau untuk membacakan Al-Quranul Karim kepada beliau di bulan Ramadan. Di sini riwayat yang sahih, Rawahul Bukhari. Allahu Akbar. Kemudian yang keempat adalah beriktikaf. Beriktikaf berada di dalam masjid. Tinggal iktikaf di dalam masjid 10 hari, dan disunnahkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan untuk mencari malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairun min alf syahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Wah, di malam Lailatul Qadar ini turunlah Jibril alaihissalam. Turunlah kemuliaan. Hari yang terbaik di bulan Ramadan itu adalah di malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Maka kita disunnahkan untuk beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tinggal di masjid,
betul-betul tidak bicara yang lain-lain, betul-betul bertafakkur, baca Al-Quran, berzikir, taubatan nasuha, menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mengakui dosa-dosa kita, ya, mengetahui bahwa kita punya kekurangan-kekurangan. Ketika kita merasa bahwa kita ini membutuhkan sesuatu, maka kita tentu akan, kita lapar, kita banyak lapar, maka kita akan berusaha bagaimana mendapatkan makanan itu. Kita akan mungkin berusaha untuk mendapatkan makanan karena kita rasa lapar. Ada perasaannya sehingga kita berusaha untuk mengejarnya. Kalau kita butuh pakaian pamannya, maka kita berusaha bagaimana untuk dapatkan pakaian itu. Kita berusaha. Nah, kalau kita merasa bahwa kita ini memiliki dosa, tentu kita akan berusaha bagaimana dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang bisa mengampuni dosa-dosa kita hanya Allah Subhanahu. Yang mengetahui dosa kita Allah, dan yang hanya mampu mengampuni dosa-dosa kita Allah Subhanahu. Maka kita merasa banyak dosa, kita merasa memiliki banyak kemaksiatan, kita merasa bahwa kita ini banyak sekali kekurangan-kekurangan, sehingga kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam-malam itulah bertafakkur. Qumu bil-lail wan nasu niyam. Bangun di malam hari ketika manusia sedang tertidur. Dan banyak lagi kemuliaan dan keutamaan tahajud, ya, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Orang-orang yang sedang tahajud ini Allah akan angkat derajatnya. Allah akan angkat derajatnya. Allah akan tempatkan pada maqam yang tertinggi. Kemudian hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita juga disunnahkan untuk melakukan umrah di bulan Ramadan. Ya, kita berharap bahwa bisa kita melaksanakan umrah di bulan Ramadan ini. Ya, tapi kalau tidak, ya, karena ditutup sekarang, Mekah Madinah pun tertutup, sehingga ya, kita minta kepada Allah, ya Allah, angkat ini semua penyakit ini apa yang menghalangi kami untuk beribadah kepada, salat di masjid, salat di Baitul Haram, Haramain Syarifain. Ya Allah, angkat semua ini sehingga kami bisa kembali melakukan umrah di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan, haji dan umrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis yang muttafaqun alaih, umratu fi Ramadan ta'dil hujjatan, bahwa orang yang berumrah di bulan Ramadan sama dengan orang yang berhaji bersama aku, kata Rasulullah SAW. Muttafaqun alaih. Maka orang yang umrah di bulan Ramadan itu sama dengan dia berhaji bersama Nabi SAW. Maka tentu berusaha. Ya, kita berusaha. Ya, mudah-mudahan nanti suatu masa, suatu waktu nanti Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita orang yang bisa melaksanakan umrah di bulan Ramadan. Juga dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma, bahwa satu umrah ke umrah yang lainnya akan menghapuskan dosa-dosa kita. Muttafaqun alaih. Maka ya, tahun ini umrah, bulan depan atau 3 bulan atau tahun depannya atau itu umrah dan umrah selanjutnya itu akan kafaratun lima bainah, akan menghapuskan dosa-dosa kita, ya, hapuskan dari kesalahan-kesalahan kita. Allahu Akbar. Taib, hadir maka Allah Subhanahu wa taala terakhir sekali bahwa mari kita menggunakan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan kita sia-siakan. Jangan kita sia-siakan. Sebab kita tidak tahu apakah kita akan dapatkan Ramadan ataukah kita sudah tidak dapatkan Ramadan tahun-tahun selanjutnya. Ketahuilah, andai kata para penduduk kubur itu mengetahui andai kata kita mengetahui apa yang diinginkan oleh orang-orang yang berada di kubur, maka mereka akan meminta, mereka akan berbicara kepada kita bahwa mereka mau kembali untuk melakukan amal saleh. Mereka mau kembali di bulan Ramadan, la'alli a'mal salihan fima taraktu. Mereka berharap supaya saya bisa kembali ke dunia untuk beramal saleh dengan amal saleh yang saya telah tinggalkan. Andai kata mereka mampu, andai kata kita dengarkan mereka berharap untuk kembali ke dunia untuk beramal-amal saleh. Dan mereka tidak ada lagi kesempatan. Kita masih Allah Masya Allah. Kita berharap Allah sampaikan kita di bulan Ramadan, dan kita menjadikan Ramadan ini, kemungkinan ini adalah Ramadan terakhir kita. Maka kita taubatan nasuha qabla al-maut,
berilah kami rezeki untuk bertaubat sebelum datangnya kematian, matikanlah kami dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, serta masukkanlah kami dalam syurga bighairi hisab. Kalau ini sudah kita jalani, kita bertaubat sebelum datang kematian, mati lagi dan lisan kita bahasa dengan la ilaha illallah. Nabi SAW mengatakan, "An qala la ilaha illallah fi akhir kalamih dakhala jannah." Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah di akhir kalamnya, maka dijamin masuk surga. Dan kita minta supaya kita masuk surga tanpa dihisab. Jangan lagi melalui jalur-jalur ini masuk surga, melewati siratal mustaqim, dan kita masuk surga tanpa hisab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, sehingga betul-betul menggunakan Ramadan kita ini dengan sebaik-baiknya, dan betul-betul Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari kelalaian-kelalaian, dari segala hal yang membuat kita lalai dari Ramadan ini. Mari kita gunakan, khatamkan Quran, bangun di malam hari, baca Al-Quran, khatamkan Quran lagi dan lagi, bersedekah, berikan yang terbaik, dan jangan kita juga merasa ya, karena orang yang memberikan sedekah maka dia dapatkan pahala. Kita jangan kikir, ya, maksudnya kikir dengan pahala. Ada orang yang memberikan Quran, saya wakafkan Quran kepada dia, bilang saya tidak mau baca Quran ini. Kalau saya baca dia dapat pahala, saya yang baca dia dapat pahala. Ini namanya kikir. Atau kalau ada orang yang memberikan buka puasa, dia bilang saya tidak mau makan kurma ini, saya tidak mau minum minuman ini. Kenapa? Saya yang berpuasa, masa dia dapat pahala? Ini namanya biar amal pun kikir juga. Berikan, kalau ada yang makanlah supaya kita dapatkan pahala, mereka saudara kita pun yang lain pun dapatkan pahala daripada apa yang mereka telah berikan. Baik, saya kira ini semoga Allah beri kesempatan kepada kita menggunakan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan kita sia-siakan waktu kita di dunia tempat beramal, dunia mazratul akhirah, dunia tempat kita berbuat, bercocok tanam, berkebun, dan akhirat tempat kita menerima apa yang kita lakukan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebiji zarrah kebaikan yang kita lakukan, Allah akan balas. Nah, Allah perlihatkan. Sebiji zarrah keburukan yang kita lakukan, Allah perlihatkan, dan Allah Subhanahu wa taala akan balas nanti di akhir. Karena itu senantiasa niat kita lillahi ta'ala. Tidak ada yang khalisan lillah. Khalis, jaga, pegang hati selalu. Selalu ketika ada hal-hal yang lain merusak hati kita, pegang hati. Dipegang hati kita. Jangan sampai ya Allah, la haula wala. Istighfar lagi kepada Allah. Kalau ada niat-niat yang lain, ada mencari hal-hal yang lain, atau ada riya-riya atau apa hal-hal yang lain dalam diri kita, pegang hati kita. Katakan astaghfirullahaladzim, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Saya kira ini mudah-mudahan kita bisa ketemu anak pesantren semuanya, orang-orang tua santri, begitu juga yang lain, para pendengar pertemuan kita malam ini. Semoga menjadi asbab hidayah untuk diri saya. Allah beri taufik kepada saya untuk bisa amal apa yang saya sampaikan, sebab mulut ini lebih dekat dengan telinga dan telinga lebih dekat dengan hati. Semoga Allah masukkan apa yang saya ucapkan itu ke dalam hati saya, sehingga saya bisa amal apa yang saya sampaikan, dan menjadi asbab hidayah kepada orang-orang yang melihat, kepada orang-orang yang mendengar, menjadi asbab kebaikan kepada yang lainnya. Yang benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita saling mendoakan, kita saling mendoakan. Kita saling mendoakan. Pertemuan kita akan berlanjut terus, panjangkan umur, diberi kesehatan yang baik, umur dalam kebaikan, panjang umur dalam kebaikan, dan berkah, umur yang berkah, panjang umur dan berkah. Kemudian insyaallah kita ketemu lagi insyaallah di ma'had yang kita cintai ini, di Ma'had Darul Aman, Buq'atul Mubarakah. Sama-sama kita di dalamnya berjuang. Kita berjuang di dalam pondok pesantren ini, sama-sama mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, salah datangnya dari saya. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis, wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaika. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.